Iya sih. Oke, kita nyoba implementasiin big data ke IoT, gitu ya. Kita pakai logika aja dulu mainannya. Kalau udah kayak gitu main logika dah. Pakai ini dulu ya. Pakai logika sederhana. Oke. Masih ingat yang ini kan? AX plus B sama dengan Y. Ingat itu kan? Oke. Sekarang itu kalau pakai ini ya, pakai angka mah gampang ya. Sekarang kita pakai hasil sensor. Misalnya X-nya suhu 25 derajat Celcius sama kelembaban. Misalnya kita berhasil ngukur 25 derajat Celcius, kelembabannya kita dapetinnya 30%. Terus kita dapat cuacanya cerah. Terus ngukur lagi 27 derajat Celcius, kelembabannya misalnya 35%, cuaca cerah. Terus dapat lagi hasil ngukurnya cuacanya suhunya 15 derajat Celcius, ininya 40%. Salah. 80% hujan. Terus ngukur lagi dapat 16 derajat Celcius, 90% hujan. Bisa nebak sekarang kan? Udah. Mainannya cuma gitu doang sebenarnya. Nah, contoh yang lain yang agak rumit dari main IoT adalah kalau kita mainan ini ada koordinatnya. Contoh IoT yang rada gelo itu anak-anak orari. Nah, saya kasih lihat aja ya. Sorry, salah. Ini bukunya bentar lagi terbit. Yang nulis yang bikin, udah tahu kan kita punya satelit di atas? Bukan. Bikinan Indonesia. Indonesia bikin satelit. Ya, Telkom mah nggak bikin dia mah. Dia mah bayar Amerika buat bikinin satelit. Hah? Punya Indonesia, cuman yang bikin Amerika. Kalau ini punya Indonesia, yang bikin Indonesia. Udah hampir 20 tahun, 18 tahun. Ini yang penulisnya ya. Ini bukunya ini, perjuangan membuat dan mengoperasikan mikrosatelitnya Indonesia. Satelitnya digunakan untuk apa? Jaringan itu? Ada jaringannya tapi sederhana. Kebanyakan satelitnya dipakai buat kamera. Nih satelitnya. Kita bisa akses? Bisa. Oh bisa? Bisa. Kameranya? Hah? Kameranya? Yang dibuka buat umum banget, yang itu pakai walkie-talkie. Yang ini nih, ini satelitnya. Bentar. Yang ini udah 8 tahun, kalau satelit ini 8 tahun. Kalau yang ini satelitnya 17 tahun. Kecil satelitnya. Kalau mau ngelihat satelitnya kayak gini nih. Ini satelitnya, ini satelit benernya. Ini yang bikinnya. Namanya Ihsan. Ini teman saya sih. Ini 3 satelit. Ini orangnya. Sama timnya dia ya, tapi yang biang keroknya dia. Oke. Terus kalau mau ngelihat cara makainya atau hasil fotonya dulu lah. Hasil fotonya satelit-satelit itu, ini waktu bikin ya. Bikinnya kayak bikin di ini aja, bengkel. Ini waktu serah terimanya. Terus hah? Iyalah, kalau enggak kan di atas listriknya dari mana? Ini waktu dimasukin dalam roketnya buat diluncurin. Cuman kita Indonesia belum bisa bikin roket yang terbangnya vertikal. Kita roketnya miring. Biasanya cuman buat
nembak rudal kalau miring, kalau yang vertikal buat ngeluncurin satelit nih. Nah ini fotonya, contoh fotonya nih. Ini Jakarta. Oh, foto yang diambil. Hah? Foto yang diambil. Iya. Ini Semeru. Semeru Merapi salah. Terus ini teman saya juga nih si Dirgan. Terus yang ini dia monitor, kalau yang ini ya satelit yang kedua, ini ya satelit yang keduanya. Ini monitoring ini kapal. Satelit kedua. Hah? Satelit kedua. Kenapa? Satelit berapa? Ada 3. Ada 3. Heeh. Ini monitoring kapal, ini posisi kapal-kapal. Ini buatan Indonesia juga. Iya, ini satelit yang nomor 2 nih. Dia monitoring kapal. Parah dia mah. Yang kedua parah. Terus ini foto-foto yang diambil dari satelit itu. Cuma satu gitu. Hah? Cuma satu bisa mencakup seluruh Indonesia. Dia satelitnya nggak terbangnya nggak diem. Satelitnya muter dunia. Heeh. Soalnya dirancangnya bukan buat diem di satu tempat. Kan kita bisa ngerancang pola terbangnya satelit. Ini kalau mau ngelihat satelit yang ada di atas bumi ya, in sky coba bentar, lupa URL-nya. Ini dia. Ini buat minggu depan. indesky.org, ini dia makhluknya. Ini Indonesia. Enggak, ini website. Ini bisa ngelihat semua satelit yang ada di atas. indesky.org itu kita ngelihat semua satelit yang ada di atas nih. Satellite in your sky. Kalau kita ngeluncurin satelit itu ada kayak aturannya nggak? Harus koordinasi sih. Ya, kalau mau dia bisa di satu titik, nah ini harus kan kalau diam di satu titik itu di atas ini ya, Khatulistiwa. Kan ada koordinatnya. Kalau udah ada satelit di situ ya kita nggak bisa masuk. Jadi koordinasi internasional yang itu. Kalau yang satelit yang gerak, ini satelit gerak semua nih. Ini satelit gerak semua nih ya. Ada GPS, ada Navstar segala macam. Ini gerak semua. Nah, coba kita lihat yang 8 A2. Ini posisinya ada di sini sekarang. Ya. 8 A1. Sorry. Oh, CubeSat namanya, bukan A1. Ini adanya di Antartika nih. Iya bener, Antartika. Ini ada di Antartika dia posisinya. 8A3 ada di mana dia? Ini satelit Indonesia terbang. Nih ada di sini nih. 8A3-nya. Gitu ya. Lagi terbang, jangan khawatir, satelitnya lagi terbang, gila. Terus kalau dia diam terus tuh gimana caranya? Harus dibikin supaya kecepatan terbangnya sama kecepatan bumi sama. Jadi sebenarnya dia bergerak, cuman kebetulan didesain supaya gerakannya sama bumi sama. Sampai tenaga surya. Bukan, ada jetnya, di belakang satelitnya ada jet. Kalau yang ini, kalau satelit yang enggak, dia kecepatannya lebih tinggi dari bumi ya. Jadi kecepatan satelit-satelit yang gerak ini lebih cepat daripada bumi. Dia bisa diatur mau ke arah mana atau? Ya, bisa diatur. Cuman yang ngaturnya bukan pakai, jadi ada alatnya di dalam satelit. Bukan remote. Ya bisa dikontrol dari bawah. Ini alatnya kayak gini nih. Nah, Itu jetnya bahan bakarnya apa? oh ini nggak pakai, kalau roket yang satelit yang gede-gede ya bahan bakar roket. Kalau ini nggak pakai bahan bakar, dia pakai magnet ngaturnya. Nah ini ada sensornya. Sensor kita bilangnya star sensor, tapi pada dasarnya dia sensor buat ngelihat posisinya terhadap bintang kayak gimana. Udah gitu dia ngatur posisinya dia. Untuk ngaturnya dia pakai ini dia. Bentar, kelihatan nggak ya? Dia pakai magnet sih sebenarnya ngatur. Yang satelitnya siapa?
Oh, ground stationnya 8. Nih dia. Nih. Bentar. Ini ada ground stationnya 8, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang mission controlnya 8. Di lokasinya di Bogor sini, Rancabungur. Di Bogor. Ini ruang dalamnya nih. Ini di dalamnya dia. Di ruang dalamnya dia ya. Kerjaan serius. Ada orang Indonesia yang bisa, jangan khawatir ya. Jadi ramalan cuaca Indonesia belum. Oh, beda lagi nih, bukan satelit cuaca yang ini. Oh, bukan. Bukan. Satelitnya bukan cuaca yang ini. Ini buat tracking sama command centernya 8. Beda ruangan, ini beda gedung. Jadi ada yang buat mission control, ada yang tracking sama command centernya. Nah ini kalau kita yang orang biasa mau pakai satelit, ada juga gambarnya di sini. Dan ini waktu mereka pada belajar pakai satelit. Ini pakai walkie talkie. Ini antenanya pada ngarah ke satelit nih. Gitu. Ini materi buat bimbingannya. Cara pakai satelitnya kayak gimana gitu. Jadi pakai walkie talkie biasa. Terus kita ngomong ke satelit. Terus antenanya bisa bikin sendiri, diajarin cara bikinnya gimana. Ini walkie talkie arahin satelit. Terus kalau yang ini buat satelit cuaca nih. Ini buat nerima gambar dari satelit cuaca. Satelit cuaca yang nerbangin apa sih namanya? Amerika. NOAA. Oke. Terus ini waktu mereka komunikasi ke satelit pakai walkie talkie. Ini pakai walkie talkie juga, cuman dia pakai handphone, install aplikasi buat tracking satelitnya. Jadi dia trackingnya pakai tangan sih, cuman begitu dia ngeliat ke HP-nya arahnya kemana satelitnya. Kan satelitnya gerak. Udah gitu, ini yang satu buat transmit, satu buat receive. Kalau satelitnya di Antartika gitu masih bisa akses? Nggak bisa. Nggak nyampe lah. Kita biasanya satelitnya yang bisa, kalau satelitnya yang 8A2 itu dirancang buat keliling di Khatulistiwa. Cuman kalau dia udah lepas dari Irian ya nggak bisa kena. Kita biasanya kalau dia lewat kita bisa akses sekitar berapa ya? 12 kali sehari lah terbangnya. Kalau mau ngelihat jadwalnya satelitnya kita lewat bisa lihat di sini nih Instagram Texat. Nih. Pusat Riset Teknologi Satelit. Ini dia. PR Texat, Pusat Riset Teknologi Satelit, BRIN. Nih, ini jadwalnya. Oh, ini di bawahnya. Iya. Di bawah BRIN lah. Ntar, yang tak hari ini mana nih? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20. Ini ada, ini jadwal tanggal ada. Ya, ini sampai 24 jadwalnya yang dia kasih. Sampai tanggal 24 April. Nih. 24 nih. Jam berapa sampai jam berapa? Jadi kita cuma bisa pakai cuma berapa menit tuh? Cuma 10 menitan kan, kira-kira 10 menitan ya. Berapa menit tuh? Tapi ini dia terbang kan dari Sumatera sampai Papua. Kita sendiri kalau ngelihatnya paling 10 menitan di atas, 10-15 menitan lah. Kalau tabrakan gimana? Hancur. Makanya ada pusat kontrol 8 yang ada di darat, itu dia ngegeser satelitnya biar nggak tabrakan. Dan itu udah 18 kali hampir tabrakan. Kalau nggak dikontrol gitu mah tabrakan. Parah. Jadi satelitnya harus digerakin biar nggak tabrakan. Emang serius itu, kerjaan serius. Kalau nggak tabrakan satelitnya, bener-bener tabrakan itu, parah banget. Wah, dibuat sensor. Nggak, satelit nggak pinter-pinter banget, satelitnya goblok, katanya kecil.
kampus di Indonesia yang ngeluncurin satelit sendiri, Surya, IPB sama 8 ngeluncurin. Yang tadi A8A3 tuh sama IPB. Surya University. Cuman kolaps dia kampusnya. Kampusnya tewas. Nah ini jam sekian attitude control. Ini buat kontrol arah satelit nih. Jadi ini kita nggak bisa pakai jam ini. Jadi hanya 8 yang pakai buat ngarahin satelitnya supaya dibenerin lagi arahnya. Nah yang ini buat ngirim data gambar lewat satelit. Yang ini APRS buat ngirim data. Nih kalau yang APRS buat kayak gini buat ngomong. Jadi cuman kayak ngirim SMS sih. Di remote-nya macam kayak Linux gitu. Yang ini tadi yang nge-remote-nya pakai ini nih. Oh itu IoT. Microprocessor. Ini yang telemetri tracking. Nah ini peralatan buat ngomong ke satelit buat kontrolnya. Radio-radionya seperti ini. Nah yang buat IoT-nya itu, IoT yang ada satelit itu yang APRS tadi. Ini kan ada APRS nih. Itu buat IoT. Contoh ya. Contoh. Kalau nggak lihat alatnya dulu lah, yang namanya APRS seperti apa. Modem. Ini barangnya kayak gini sih. Ya kecil lah. Jadi Arduino lagi sih, barangnya sih Arduino biasa. Yang bikin gede apa? Hah? Nggak ada. Kalau banyak jadi gede. Yang bikin gede radionya. Kalau APRS tuh kayak IoT, tapi bukan lewat internet ya. IoT-nya lewat radio dia, APRS. Kalau ini kan GPS nih. Ini ada light sensor, ini ada sensor apa, disambungin sama Arduino semua, Arduino-nya dilemparin ke radio, dikirim. Nah, jadi bisa bikin sendiri. Ini modem yang APRS bikin sendiri kayak gini, ini alatnya kalau mau bikin sendiri kayak gini, ini banyak sih. Kalau ini buat tracker tuh buat GPS ya. Jadi GPS dikasih di APRS, dia ngirim posisinya dia lewat radio. Kalau mau ngelihat orang-orang Indonesia yang mainan APRS bisa lihat di website ini nih, aprs.fi. Mana masuk kan? Ini aprs.fi, ini orang Indonesia. Tapi banyak sih seluruh dunia kalau yang ini, seluruh dunia. Ini kita lihat contohnya di sini ya, contoh sensornya. Ini ada tulisan kalau digedein kelihatan ada WX. WX itu weather. Kalau kita klik di sini kita bisa ngelihat nih. Dia sensornya nggak diaktifin sih, semprul satu ini. Oke, ini sensornya nggak diaktifin sama dia. Yang ini aja. Nah, ini kelihatan nih. Ini suhu sekarang 33 derajat Celcius, humidity 100%, tekanan 1 atmosfer, angin 0 derajat, kecepatan 0, bisa kita lihat di sini nih. Wih. Kenapa ini pada 0 semua nih trafficnya? Parah. Sensornya rusak. Kalau yang benar sih naik turun. Coba kita lihat yang rada bener ya. Ini yang contoh sensor yang ada di airport. Coba kita lihat yang di airport. Nah, kalau airport kemungkinan besar sleep. Nah, ini airport ada kelihatan. Ini IoT yang di airport. Bentuknya kayak gini datanya. Jadi kita bisa lihat datanya. Nih. Oke. Nah, dengan APRS ini kita bisa juga ngelihat kapal segala macam. Coba kita cek ya, kapal bisa kelihatan nggak ya? Yang suka, ini siapa nih? Ada yang baru nih. Oh, orang Kerawang pasang. Banyak sekarang ya? Ini enggak, ini nih station, bukan satelit, ini yang APRS ya. Yang APRS. Ini banyak sekarang. Oke. Coba kita lihat ke Singapura. Kalau Singapura sama Malaysia lebih banyak lagi. Nah, ini Singapura Malaysia lebih banyak lagi daripada Indonesia.
Ini ada orang Malaysia yang lagi jalan naik mobil, kita bisa tracking. Nak kemana tuh gitu. Kecepatannya 56 km per jam, arahnya 342 derajat, ketinggiannya 2 meter dari laut. Bisa lihat semuanya nih. Ini iya, pakai APRS kita bisa lihat. Wah, ini kecepatan 109 km per jam, ketinggian sekian, bisa kelihatan semua. Hah? APRS? Terserah. Kalau ini yang dipasang di mobil, jadi kita atau kendaraan lah. Nah, ini mencurigakan nih, apa dia? Ini apa ini ya? Ini kayaknya di laut ini dia pasangnya nih. Altimeter 0 meter. Ini orang Singapura gila dipasang di laut sama dia, geblek. Kalau di Eropa kita bisa ngelihat kapal segala macam sih. Coba kita ke Eropa ya. Bagi dosennya ada nggak sih? Oh, masuk saya aja udah. Soalnya dia lagi nanyain apa tadi? Mesin learning buat ginian, buat IoT. Ini masih IoT sih. Ini yang orang-orang IoT yang gebleknya, orang gilanya. Ntar. Aduh, berat Soalnya terlalu banyak datanya, kalau di Eropa banyak banget. Jadi nggak bisa digerakin. Parah, tuh kan, parah banget kan. Alah, nggak bisa. Coba kita zoom lagi. Ini kalau udah kayak gini lemot nih, soalnya datanya gila banget Eropa. Jadi mereka kacau, hobinya hobi kacau banget. Ntar, coba di zoom ya. Nah ini Inggris. Sebelah sini Inggris, sebelah sini daratan Eropa. Nah, ini selatnya. Udah gitu orang-orang gila ini pasang peralatan radio buat monitoring kapal-kapal yang lewat ini. Ini dia bisa ngelihat kapal yang lewat juga sih sekalian. Oke, jadi makhluknya, kata kunci dari makhluknya adalah ini APRS. Tuh. Kalau mau bikin sendiri APRS pakai Arduino. Nih bentuknya kayak gini nih, yang blow on. Hah? Tergantung radio yang kita pakai. Ini kan apa? Ini kita lihat yang di satelit ya, yang dipakai sama teman-teman saya di satelit. Ini orang gila semua soal ini. Ntar, ini APRS lewat satelit. Ini lagi dipakai ngomong. Ntar, kita lihat cek aja nih. Nih, kita bisa lihat sih mereka lagi ngapain di alamat yang ini. Ya, refuse to connect. Ya. Nggak. Tapi kita bisa lihat sih sebenarnya. Ntar, bisa digedein nggak ya? Ntar, bisa digedein nggak ya? Bisa di zoom nggak ya? Ada zoomnya nggak sih nih? Control plus. Oke. Kalau bisa nyambung, iyalah. Ini waktu ini satelitnya kita ya. Satelitnya Indonesia, ini satelit gede yang, jadi roket buat nerbangin satelit, dia nggak nerbangin cuma satu satelit, dia nerbangin banyak satelit. Ini ada satelit yang gede, udah gitu dia pasang beberapa satelit kecil yang ikut terbang. Nah, ini ada roket gede, ada satelit gedenya, ini ada satelit kecil yang punya kita Indonesia. Ini roketnya waktu mau diterbangin, ini pada selfie lah biasa. Tadi APRS-nya ada di sini di bawah.
Ini bukunya ntar akan dilepas free sih, gratis. Oke, kalau mau bisa kemungkinan download sih PDF bukunya. Ntar. Bentar. Nah, ini udah mulai Mas. Jadi kita pakai satelitnya buat ngajarin anak-anak. Ini tadi buat APRS ya. Mana sih APRS-nya? Ya. Ini di bawah. Oke. Nih. Oh, kalau yang ini gila nih. Ini bukan APRS. Cuman ini mereka lagi pakai satelit yang bukan buatan Indonesia. Satelitnya yang bikin orang-orang Qatar. Posisinya ada di atas Afrika. Terus dia, ini teman-teman saya pada connect dari Bali. Dari Bali connect ke atas Afrika, terus nyambung lagi sampai Amerika segala macam. Jadi mereka gila ini. Ini yang paling gilanya yang ini nih. Oke. Ntar saya cariin APRS-nya tadi ya. Ini dia. Oke. Nggak bisa digedein lagi udah Pol. Ini kebaca nggak sih? Nggak kebaca ya? Susah bacanya, kirain bisa ya. Nggak bisa digedein lagi nih soalnya. Nggak bisa digedein lagi Pol. Habis. Ini kebaca nggak sih? Hah? Nggak kebaca ya? Ini kalau bisa baca, ini call sign orari, nama panggilan radio. Ini ada YD0 itu Jakarta. Terus ada YD9 itu Papua. Dan mereka, kalau ini kebetulan APRS-nya nggak dipakai buat ngirim data ya. APRS-nya dipakai buat kayak ngirim SMS. Selamat malam. Ya, ini cuma ngirim teks doang. Tapi selain teks dia bisa aja dipakai buat ngirim data. Gitu. Bisa dipasangin sensor sebetulnya, cuman anak-anak pakainya kebanyakan buat ngobrol sih. Ya kayak internet lah, mau kirim data kan bisa pakai IoT, cuman kalau yang gilanya dipakai buat ngobrol aja sih, gitu. Nah ini kebanyakan pada pakai buat ngobrol. Nah terus yang juga sering dipakai sama kita adalah kita nerima gambar cuaca. Ini modalnya murah loh. Tahu nggak modalnya berapa nih? 10. Hah? Buat nerima gambar cuaca? 10 apa? Juta. Nerima gambar cuaca dari satelitnya Amerika loh. 5.000. Hah? 5.000 perak. Oh, kurang ajar loh mah. 5.000 buat beli gorengan cuma dapat 2. Hah? Nih gambar cuacanya. Nih gambar cuacanya. Nih Papua, nih Maluku, nih Sulawesi, nih Filipina. Kalau yang ini Sumatera, Jawa. Alatnya, ntar ya, RTL SDR NOAA receiver. Ini barangnya kayak gini doang. Nih, ntar, nih. Receiving NOAA Weather Satellite. Oke. Ini gambar cuaca yang ditangkap dari satelit. Oke. Softwarenya free. Ini antenanya bisa bikin sendiri semua. Antenanya bisa bikin sendiri. Softwarenya bisa di-download free. Barangnya namanya RTL SDR. Namanya RTL SDR. Bisa diambil di sini. Bukan diambil sih. Misalnya di Bukalapak ya. RTL SDR. Nih.
Wah, ini yang mahalnya nih. Yang paling murahnya yang ini nih 226.000. Oke. Nah, kalau udah dapat kayak ginian, sekarang urusannya gimana caranya kita bisa apa? Nganalisa datanya. Ntar kita bikin data bohongan ya. Sekarang kita bikin data bohongan. Salah. Ini. Oke. Jadi suhu, humidity, terus cuaca. Jadi kalau kita mau mainan AI disambungin sama data-data hasil IoT, kita atau satu lagi ya sebelum kesini, satu lagi yang sering dipakai dan ini orang ikhlas bayar mahal itu IoT untuk udang. Itu yang paling tambak udang. Oke. Karena dia harus mantau kualitas air, prediksi penyakit segala macam. Oke, lihat gambarnya aja ada nggak? Ini kalau ini harganya mahal, asli mahal beneran. Intinya sih, bentar, saya masuk sini ya. Udang. Ini IoT buat tambak udang. Ini yang ini di Pemalang, Jawa Tengah, yang bikin Andri Johandri sama Erni. Ini dia nggak ngasih yang zoomnya, di fotonya malam-malam lagi kurang ajar. Ya udah, ini doang fotonya. Tapi itu kalau kita lihat itu dalamnya Arduino biasa. Terus dipasangin sensor, kita bisa lihat pH, kita bisa lihat suhu, air segala macam. Terus saya kan juri di Satu Indonesia Award. Ada 2 orang yang dapat award juga karena urusan IoT buat tambak udang, satu lagi tambak lobster. Kenapa mereka sampai invest gede-gedean kayak gini? Ini investnya nggak 100.000, 200.000 ya. Ini puluhan juta nih buat alat-alat ini. Mereka invest gede-gedean puluhan juta soalnya udangnya sendiri miliar. Kalau sampai udangnya mati, mereka ruginya miliar nih urusannya. Karena daripada dia rugi miliar, dia pasang kayak ginian. Gitu ya. Jadi dia taruh duit puluhan juta supaya ngejamin miliarnya nggak hilang. Gitu aja sih. Jadi barang-barang kayak gini serius. Serius dikerjain supaya aman semuanya. Nah, ini contoh. Lobster aja itu, benih lobster aja mahal. Iya. Dan yang waktu itu yang dapat award IoT buat lobster itu, mereka ngerjain itu karena sakit hati sama Vietnam. Jadi kejadiannya adalah Vietnam ngambil benih lobsternya Indonesia, beli, terus dibudayain di Vietnam, terus yang jual Vietnam, harganya lebih mahal. Zamannya Bu Susi berarti. Zamannya Bu Susi. Kayaknya iya. Makanya ini orang-orang ini nafsu sama Vietnam, akhirnya mereka bikin. Biasanya Vietnam penjualannya murah, Pak. Penjualannya murah. Tapi untungnya gede tetap. Iya, tapi kan kalau dari segi dolar beli ke Vietnam murah, Pak. Oh. Kalau dolar beli ke kita kan rupiah kita kan makin lemah. Oh gitu. Oke. Oke, jadi kebayang ya ada banyak IoT yang bisa dipakai. Nah, apa hubungannya machine learning atau AI sama IoT ini? Ujung-ujungnya adalah, jadi cara berpikirnya gini ya. Kalau IoT yang blow on, teknik IoT yang blow on kira-kira kayak gini. Dia makainya pakai if then. Misal, if pH-nya ketinggian, then buka klep supaya airnya ngalirin lebih banyak. Kira-kira kayak gitu. Jadi pakai if then. Konsekuensinya if then dia nggak belajar. Harus orang yang ngelihat, terus orang yang mikir, oh ini ketinggian, buka klepnya. pH-nya terlalu rendah, tutup lagi klepnya supaya airnya nggak ngalir. Sama-sama suhu, cuaca kayak gini. Jadi dia ngukur, dia lihat, oh suhunya misalnya nih, kita punya suhu 25,
humidity-nya 30, cuaca cerah. Oke. Suhu 24, humidity 35, cuaca cerah. Gitu ya. Ini suhu 13. Ini 80, hujan. Terus ini 14. Suhu ini 90, hujan. Ini cuman pakai satu sensor. Kan sensor yang di Arduino itu kan ada sensor yang suhu sama humidity jadi satu ya. Harganya 15.000 perak. Kalau satu sensor kayak gini nih bentuknya. Bayangin kalau kita punya ribuan sensor. Kalau kita harus ngelihat itu ribuan sensor, pusing kepala nih urusannya. Bisa sih. Cuman ini saya akan ngasih lihat cara programming yang blow on-nya ya. Cara programming blow on-nya. Ini misalnya kita udah punya data. Punya data. Ini saya bikin datanya 10 biji dulu lah. Males ngetik soalnya. Ini jangan 25 lagi, misalnya 26. Ini misalnya 25, cerah. Terus yang ini misalnya 15, ini 85, hujan. Kayak gitu ya. Saya bikin sampai 10 data lah. Terus berapa lagi enaknya? 23, ini 40, cerah masih. Misalnya 24, 50, cerah. Terus yang ini terakhir 26, 20, cerah. Oke. Tapi nanti yang benernya sih harus banyak sensor ya. Banyak sensor, sensornya lokasi di mana. Jadi ini kan cuman satu sensor aja nih. Nah, kita punya data seperti ini, save as. Saya simpan ke orange, cuaca history. Salah. Save as, harus pakai Excel soalnya nggak bisa dia. Excel. Oke. Oke, jadi saya punya data yang ini. Sekarang saya akan bikin satu lagi. Saya pengen prediksi. Save as, cuaca prediksi ya, ramal. Lan. Oke, di ramalannya ini saya kosongin nih. Sekarang saya ininya saya rubah, misalnya ini 24. Saya cuman pakai berapa biji aja lah. Kayak gini. Oke. Di sininya 90, di sininya 40. Oke. Jadi kita punya data suhu sama humidity tapi nggak tahu cuacanya apaan. Oke, saya save. Oke. Jadi saya punya dua file nih. Yang satu ada cuacanya apa, yang satu lagi tanpa cuaca. Sekarang saya jalanin orange-nya. Ini dia. Sekarang saya copyin dulu filenya. (43 220) ya. Ini ngopi file dulu ya bentar. 43 220 orange cuaca. Oke. File udah dikopiin ke dalam. Jadi ini saya punya dua komputer yang lain. Yang satu urusannya buat ngasih demo. Yang ini satu lagi ini mesin virtual. Di dalamnya sudah ada orange. Kita bisa nganalisa segala macam pakai orange. Kenapa saya pisahin? Supaya kalau lagi ngoprek, saya punya masalah di orange-nya segala macam, saya nggak harus ngeformat semua komputer. Cukup komputer yang bermasalah aja saya format. Gitu ya. Nah ini data filenya sudah dikopiin. Sekarang kita harus jalanin dulu orange-nya. Salah. Virtual environment Python
sama dengan Python 3 venv uts kok nggak mau? Oh, sorry, salah. Python sama dengan Python 3. Oke. Source bin activate. Oke, udah. Sekarang saya jalin orange-nya. Ya. Ini orange-nya jalan. Jadi prosesnya ada dua proses sih sebenarnya. Yang satu dari history yang ada kita bikin model. Kita akan bikin model dari history. Jadi caranya adalah ini saya tutupin dulu bentar. Dah. Sekarang saya akan ambil datanya. File, saya buka filenya, file cuaca. Mana cari cuaca? Cuaca history. Oke. Jadi ada suhu, humidity sama cuaca. Saya reload, kita lihat datanya. Ini kita lihat, ini ada suhu, humidity, cuaca, cerah hujan. Ini data yang historinya dia. Oke. Tapi data bener nanti kalau data beneran datanya gede banget ya. Datanya gede banget dan sensornya nggak cuma satu. Sensornya banyak. Kalau ini data bohongan banget. Oke, udah. Sekarang dari data itu kita harus ngeset mana yang mau kita jadiin, yang mau diramal tuh apa. Kita akan select kolom, masukin ke select kolom. Nah, yang kita pengen ramal targetnya adalah cuacanya sih sebenarnya. Jadi ini cuacanya kita ambil, kita masukin ke target. Target, dah. Jadi yang jadi variabel yang buat ngeramalnya adalah suhu sama humidity, sementara yang jadi targetnya cuaca. Dah. Nah, sekarang kita harus bikin model dari makhluk ini. Untuk kita bikin model, kita harus ngecek algoritma mana yang bagus buat model ini. Jadi kita evaluasi, kita tes dulu algoritma mana yang bagus, kita sambungin dulu ke test score, kemudian kita pakai beberapa algoritma, ada tree, ada random forest, ada gradient boosting, ada KNN, ada logistic regression. Kita cek mana yang paling bagus. Sambungin. Sambungin. Jadi kita ngecek 5 algoritma. Di sini kelihatan yang paling bagus ini precision ya. Kita cari yang paling presisi. Yang precision adalah random forest sama gradient boosting. Dua-duanya ngasilin 100% bener hasilnya. Kalau yang KNN cuma bisa 40% benar, yang tree bisa 90% benar, terus satu lagi logistic regression juga bagus 100% benar. Jadi kita punya 3 alternatif algoritma, bisa pakai random forest, bisa pakai gradient boosting, bisa pakai logistic regression buat ini semua. Oke. Jadi misalnya kita pakainya logistic regression. Ini dibuang nih yang lain. Ini dibuang, kita pakai logistic regression, dapat dah. Oke, sekarang kita punya model. Setelah kita punya model, kita pengen ngeramal. Tadi cuacanya, kondisinya kayak gini nih. Kita cuma tahu informasi suhu sama humidity, kita pengen ramal cuacanya seperti apa. Jadi, modelnya udah ada, data hasil sensornya udah ada. Kita perlu ngeramal. Untuk ngeramal, saya perlu masukin ini widget buat prediksi. Kita masukin model ke dalam prediksinya, terus kita perlu baca file. Kita baca file cuaca ramalnya, mana cuaca? Nih cuaca ramalan ada masuk. Oke. Kita coba
select kolomnya lagi, harus sama persis, yang atas sama yang bawah. Oke, ini cuacanya kita masukin ke dalam target, kondisinya cuacanya kosong. Oke, sekarang kita coba lihat datanya seperti apa. Ini datanya, kita bisa lihat, oh ini suhunya sama-sama 24 ya. Ya udah biarin dah. Cuman humidity-nya beda, yang satu 30, satu 40. Kemudian yang satu 13, humidity 90. Jadi cuacanya tanda tanya di sini karena cuacanya saya kosongin. Oke. Jadi ini yang mau kita tebak, cuacanya seperti apa dengan kondisi suhu 24, humidity 30, suhu 24, humidity 40, suhu 13, humidity 90%. Humidity itu kelembapan udara ya. Ini kita masukin ke sini prediksi. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat kalau suhu 24 kelembapan 30, suhu 24 40 cerah. Kalau suhu 13, humidity 90 hujan. Langsung dapat. Gitu. Jadi ini aplikasi buat machine learning di IoT. Kira-kira gitu. Yang ini ya. Ini coba lagi. Ini udah beres ya. Kita ganti data. Kita bikin data lagi. Oke. Jadi kalau udah kayak gini mah main aja cuma gini-gini doang nih. Kalau dilihat ya, saya rapin dikit lah biar kelihatan bentuknya seperti apa. Programnya cuma gini aja sih. Nih. Jadi ada dua data sebetulnya. Wait, sorry, salah. Bagian atas itu kita dapetin model dari data yang ada, kita dapetin model. Bagian bawah ini kita ngasih data yang belum ada targetnya, Y-nya masih kosong. Kemudian dari model sama target yang mau dicari, kita masukin dua-duanya ke bagian prediksi. Dari situ kita bisa dapat prediksi cuacanya seperti apa. Itu kira-kira. Oke, sekarang kita coba ubah ya. Kita rubah. Pakai file Excel lagi. Oke. Ini file Excelnya. Ups. Kita coba rubah buat tambak udang. Ini pura-puranya tambak udang ya. Pura-puranya tambak udang. Spreadsheet. Misalnya kita punya pH, apalagi ya? pH apalagi ya tambak udang ya? pH suhu. Terus misalnya pintu air. Misalnya pH 1, suhu 30, pintunya dibuka. pH-nya 2, suhu 27, pintunya dibuka. pH-nya 3, suhu 30, pintu buka. pH tuh maksimumnya berapa sih? 12 atau berapa sih ya? Hah? Kalau buat minum sih pH-nya pH 7. Kalau minum 7 kan? Ya. Nilai pH sampai 14. pH kurang dari 7 asam, Ya. pH lebih dari 7 basa, yang normalnya 7 ya. Oke. Kita coba. Jadi kita pengen si udangnya sehat, dia nggak boleh basah, nggak boleh asam. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya cobain. Kalau pH-nya 14, suhunya 30, buka. Suhu pH-nya 13, suhu 26, buka. Kayak gitu aja terus. Nah, kita punya ini 7, suhunya 26, tutup. Jadi pintu airnya buka tutup doang sih. Kita perlu buka tutup pintu air. Suhunya pH-nya 7,5, suhunya 27, tutup.
6,5, suhunya 25 tutup, 5, 30, 25 bolehlah tutup. Jadi kita harus punya banyak data nih. Ini buka ya, buka. Terus misalnya 8, suhu 30, buka. 9, suhunya ini 30. 9 suhunya misalnya 28, buka. Jadi si pintu airnya ditutup pada saat si pH-nya normal, sekitar 7, 6,5 sampai 7,5. Ini tutup. Ini data yang kita kasih. Cuman yang benernya nggak kayak gini sih. Kita harus masang banyak sensor di ujung kolam. Nanti mungkin juga pintu airnya bukan cuma satu, pintu airnya ada beberapa pintu air. Jadi tergantung sensor mana yang bermasalah, air mana yang bermasalah, pintu mana yang harus dibuka. Jadi pintunya nggak satu, terus sensornya nggak satu. Cuman buat sederhananya kita pakai satu dulu. Nah ini kita save. Kita kasih nama udang. History, ini saya masukin ke sini ya, Excel. Nah sekarang saya pengen buat ngeramal, udang ramal. Oke, untuk ngeramalnya saya buang dulu yang ininya, pintunya, buka tutupnya, buang. Karena kita dapat datanya dari sensornya. Nah ini saya buang beberapa lah. Ini buang. Nah di sini kita kasih angka sembarangan nih. 7, 8, 8, 6, 7. Ini suhunya 25. Ini 26. Ini 26. Misalnya kayak gini. Jadi pengen tahu kalau pH 7 suhu 30 pintu airnya diapain. Kalau 8 pH-nya suhu 25 pintu airnya diapain. pH-nya 6 suhu 26 diapain. Nih kayak gini. Kita save. Save as Excel. Oke udah. Kita tutup. Sekarang kita ambil. Wait. Kita transfer file lagi. Ini dia. Udang. Berapa tadi ya IP-nya? 43.220. Enggak. Kok nggak ada ya? Saya kasih nama apa tadi? Wih, udangnya nggak ada di sini nih. Wala. Di save kemana tuh udang? Waduh. Mana ya? Udang. File save as orange, bener ah. Save as bener ada di orange, kenapa nggak bisa di copy? Coba if config 43220 bener, coba kita copyin udang bener, kok nggak ada ya? Nah bingung nih.
Gimana caranya? Oh, saya kasih namanya undang, bukan udang. Pantesan nggak bisa di-copy. Salah nama ya, saudara-saudara. Oke, nama saya kasih namanya undang. Harusnya udang, kasih nama undang. Bego. Dah, saya udah copy filenya, ada 2, undang histori sama undang ramal. Oke, sekarang saya baca lagi filenya. Mana undang histori? Nih, ada pH sama suhu sama pintu air. Reload, buka. Sekarang ini dirubah, pintu air yang kita jadiin target mau dibuka atau tutup. Pintu airnya variabelnya adalah pH sama suhu, pintu airnya jadi target. Oke, sekarang ini juga sama, ini harus dipindahin yang mau kita ramal. Reload. Oke, sekarang kita harus set lagi, yang jadi target adalah pintu air lagi, masuk sebagai target. Nah, coba kita cek data yang masuk seperti apa. Ini kita bisa lihat datanya persis sama, jadi pH udah bener. Ini ada pH, ini ada suhu, ini pintu airnya buka atau tutup. Coba kita lihat lagi yang di sebelah sini datanya, coba kita lihat. Ini pH, suhu, pintu airnya udah kayak gini, udah beres, sama benar. Coba kita lihat lagi hasilnya. Jadi kita bisa lihat pH 7 buka, ngaco dia. pH 8 tutup, ini ngaco nih. Tutupnya malah pH 8, yang ini mah ngaco deh. Yang lain kebuka semua. Nah, ini ngaco. Kalau tadi kan skenarionya adalah kalau dia pH-nya normal, pintunya ditutup. Ini hasil perhitungannya jadi ngaco gini. Jadi, nah ini contoh yang nggak beres. Coba kalau kita ganti pakai yang lain, hasilnya sama nggak kayak gitu nggak? Tadi yang bagus juga adalah random forest ya. Oh, beda lagi dia sekarang. Mendingan nih random forest. Random forest lebih bagus. Random forest kalau pH 8 dibuka. Kalau pH 6, pH 7 tutup, cuman yang ini kalau suhunya ketinggian dibuka sama dia pintunya. Jadi yang random forest hasilnya lebih bagus daripada yang pakai logistic regression. Jadi hasilnya beda. Gitu ya. Ini kelihatan nih beda banget nih hasilnya. Gitu. Ternyata random forest lebih bagus hasilnya daripada pakai logistic regression. Gitu. Udah kebayang? Tinggal nanti mainan IoT digabungin sama yang ini. Cuman yang jadi masalah besar adalah nanti bagaimana dapetin ini ya, training datanya, history datanya, terus gimana kita eksperimen pakai algoritma mana yang bisa ngasilin perintah yang paling bagus. Ini tadi aja kelihatan banget logistic regression sama random forest, bagusan random forest daripada logistic. Gitu. Beres? Ada lagi pertanyaan? Yang perlu ngoprek ginian? Hah? Sebetulnya di bawah ada. Ya, Ani nyimpen ini nggak sih? Apa? Ini? Waktu itu datang sih beberapa. Iya, itu punya saya itu. Ditaruh di gudang. Di gudang ada. Ada beberapa. Ya, ada di gudang. Jadi harusnya ada 8 di gudang. Kalau jumlah nggak dihitung. Ya, harusnya ada 8. Cuman yang itu yang di gudang itu. Jadi yang ada di sini ya. Yang ada di sini Arduino. Yang saya pakai ini, saya makainya bukan Arduino. Arduino tuh yang ini nih ya, Arduino. Ini enggak. Arduino yang
Ini harus dicabut kalau mau ngelihat beneran. Kira-kira kayak gini lah bentuknya lah Arduino mah. Oh iya. Ini Arduino. Saya makainya yang ini. Ini ESP8266. Ini harganya 100.000, ini harganya 25.000 perak. Cuman bedanya, yang ini nggak ada WiFi, nggak ada jaringan lah si Arduino. Yang ESP8266-nya ada. Itu udah bisa jalan tanpa Arduino. Iya. Oh iya. Hah? Udah ada komputernya. Iya, semuanya ada komputernya. Semuanya ada prosesornya itu teh. Nih kasih lihat lah biar. Ini soalnya gambarnya jelek banget. Nih ya. ESP8266 ini. Oke. Ini makhluknya ya. Dalamnya ada prosesor sama WiFi. Kalau kita shopping harganya sekitar 25 sampai 30-an. Ini 25,5 nih, ini 26 nih. Gitu ya. Emang murah, barang kayak gini mah nggak mahal. Terus Arduino gambar dulu ya, gambar. Ini prosesornya yang ini nih, prosesornya kalau tahu nih. Ini prosesornya. Ini banyak colokan, ini banyak colokannya, ini buat sensor-sensornya. Dia ada sensor digital, ada sensor analog. Ini mau saya praktekin, habis ini di kelas yang satunya lagi ini saya praktekin dan kita akan praktek di kelas habis ini. Gitu. Kalau mau ngelihat ya udah ikut aja kelas lagi. Parah. Jadi dalamnya prosesor, cuman kita nyebutnya bukan prosesor aja karena dia dalamnya ada prosesor, ada memori, ada sensor segala macam. Kita nyebutnya System on Chip, SoC, System on Chip. Kalau yang prosesor yang ada di komputer biasa kita pakai namanya mikroprosesor. Dia dalamnya prosesor aja, memorinya di luar. Kalau yang ini dalam prosesornya ada memori, ada sensor segala macam, udah jadi satu semua, tinggal pakai, makanya kita nyebutnya System on Chip. Gitu ya. Kita coba lihat Arduino harganya berapa? Shopping. Harganya horor sekarang. Arduino Kids kalian mah. Kids mah udah jadi, semua udah jadi satu itu mah. Iya, 300, 400 itu. Iya. Mendingan ngeteng. Belinya gini nih, teknik belinya ya, teknik beli nih. Kita ke Bukalapak lah misalnya. Bukalapak. Saya nggak hafal komponen, nama-nama komponen. Enggak. Komponennya gampang banget sih sebenarnya kalau buat mainan awal ya. Yang diperluin cuman 4 barang doang ya. Asumsinya punya kabel ini ya, kabel data ini punya ya. Kabel datanya yang buat ESP8266 itu kabel datanya kabel data yang lama, yang bukan tipe C, apa sih? B. Mikro. Jadi ESP8266 ini kita lihat di Bukalapak ya. ESP8266 tuh harganya harus lengkap, mini. ESP8266 ini harganya 27.000, 30.000, 26.000. Oke, cari yang murah. Yang jadi masalah ini saya kan udah ada ininya nih. Ini udah ada apa sih namanya? Udah ada konektornya lah ya. Nah, kalau kita beli, konektornya belum dipasang. Nggak bisa. Ada enggak dibawain? Oh. Harus nyolder. Oh iya. Jadi ono nyolder ya, jangan khawatir. Emang enak loh. Aduh. Jadi kalau beli ya gitu deh. Nyolder. Nyolder gampang sih. Yang jadi masalah harus punya solder. Kalau nggak punya solder ya nggak bisa. Dah, itu ya satu. Jadi harganya sekitar seginian. Nah, di toko yang sama, misalnya saya masuk ke CNC Store ini. CNC Store. Oke. Mana CNC Store? Mana nih dia? Saya masuk sini ya, CNC Store. Oke. Kita carinya sensornya sensornya bisa pakai ini aja sih. Bisa pakai switch kayak gini, ini harganya 1.200 perak nih, switch 200 perak, beli 1-2 biji, udah gitu beli kabel jumper
jumper. Harganya 10.000 perak biasanya. Oh, 5.000 perak. Kabel jumper 5.000 perak. Cuman hati-hati. Kabel jumpernya harus sesuai. Ini konektornya ada yang cowok, ada yang cewek. Ini kalau saya pasang dua-duanya, cowok bisa, cewek bisa. Jadi dia bisex lah. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek ya. Tergantung kita mau masang apa. Dia ngasih dua-duanya sih sebenarnya. Nah, nanti harus disesuaikan. Nah, kabel jumpernya kita colokin lagi, misalnya kita beli ini nih. Beli switch udah. Switch itu tadi cowok dia. Nih switchnya tuh cowok nih. Kalau cukup rajin kita solder, switchnya kita solder kabel. Nah, itu satu switch, satu lagi LED. Nah, LED ini harganya 1.000 perak. Oke, beli cuma 1 biji atau 2 biji. Jadi belinya cuma 1-2 biji. Jadi sebetulnya modal akhirnya sekitar 100 ribuan lah kira-kira. Jadi nggak sampai 400 ribuan sih sebenarnya. 100 ribuan. Kalau mau murah, lebih murah lagi, datang ke toko elektronik, beli ini. Nah udah dapat murah tuh. Ini LED, satu lagi potensio yang saya suka pakai, potensio. Wah, jangan kayak gini potensionya. Potensiometer. Wah, ini mah potensinya parah yang ini. Potensinya kayak gini sih. Harganya 2.500 perak. 2.700. Jadi potensio yang kayak gini. Dengan pakai potensio ini kita bisa ngasih Arduino tegangan, tapi tegangannya bisa dinaik turunin. Kita butuh kayak gituan. Ini biasanya kita pakai buat sensor-sensor, misalnya sensor pH. Kita bisa simulasiin sensor pH, sensor ketinggian air, segala macam kita bisa simulasi pakai kayak ginian. Jadi alatnya nggak banyak, kalau buat awal-awal aja sih nggak banyak sih, cuma gini doang. Itu. Jadi sensor-sensor harganya cuma berapa ribu perak doang sih sebenarnya. Udah, beres, pakai main. Ada lagi, aman. Oh, kalau mau ngutak-atik, saya biasanya suka beli kayak ginian juga sih. Breadboard. Harganya tuh berapa sih? Wah, ini kemahalan, 38.000 ya. Coba cari di Bukalapak breadboard. Breadboard ini harganya tuh 10.000 perak sih. Ini yang udah gede lagi, breadboard gede, 10.000 perak. Saya biasanya pakai breadboard yang 5.000 perakan, kecil-kecil buat bisa colok-colok dikit. Jadi nggak usah nyolder, kita colok-colok. Ini kalau mau ngelihat barang-barangnya, kalau saya mau barangnya udah banyak. Barangnya iseng banget soalnya. Barang iseng. Udah ini belum ngerjain? Dia mah ikut doang dia mah, tapi boleh ikut ujian di sini loh. Tinggal UTS sama UAS aja sih Pak, yang big data. Tinggal UTS UAS. Ya kalau yang mikroprosesor mah males banget ya. Hah? Kerjaan. Kan cuman ngerjain ujiannya doang. Gak sempat buka laptop Pak, kerja terus. Walah. Lagi pasarnya lagi kencang Pak puasa. Oh ya? Gacor. Sekarang? Puasa kemarin. Oh iya kemarin nih ya. Kalau sekarang lagi turun kayaknya. Tapi ada aja. Oh ada ya. Ya yang penting rezeki masih ngalir lah. Bisa dicek dari HP juga. Hah? Bisa dicek dari HP juga. Saya kan ada aplikasi merchant BCA. Oh alah. Jadi kalau ada pemasukan segala macam ntar dia bunyi. Orang QRIS gitu atau orang debit. Oh bunyi. Iya. Oh, enak dong. Duit masuk bunyi dia. Ya, Duit keluar. Cuman kalau misalnya kalau BCA lagi maintenance, ya itu Pak, delay. Oh iya. Orang ngamuk tuh biasanya digituin deh. Ini Pak,
yang jaga di ruko. Iya. Orang customer bilang udah masuk uangnya, udah transaksi selesai, tapi di kasir atau di HP kasirnya Belum ada. masih delay apa? Ya, itu maintenance biasa ya. Itu yang virus plat merah Pak. Saya udah ganti, saya pakai virus yang bawaan BCK. Oh, lebih bagus ya? Lebih bagus BCK. Iya emang sih. Plat merah parah banget nih di mana-mana. Parah.